Ya, pemirsa, Kemenko Perekonomian memastikan pemerintah akan terus mendorong peningkatan produksi pangan di tengah situasi iklim global yang sulit diprediksi. Inovasi dan pengembangan teknologi pertanian menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pangan di tanah air. Pemerintah mendorong upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inovasi di sektor pertanian, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Menurut Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, inovasi dan pengembangan teknologi pertanian menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pangan. Selain itu, beragam kebijakan terus digelontorkan guna meningkatkan produksi, salah satunya penambahan pupuk bersubsidi. Untuk swasembada kan, tadi gula contohnya, beras juga kan, tadi kan ada beberapa hal. Karena ini kan sudah, ini kan salah satu faktor dari sekian banyak faktor itu masalah pupuk. Nah ini juga kita lagi revitalisasi lagi bagaimana kita kebijakan untuk pupuk bersubsidi, kemudian juga terkait dengan sarana prasarana, mekanisasi, pengairan. Itu coba kita lihat lagi itu semua. Ternyata masih ada ruang-ruang untuk perbaikan lah. Dalam menghadapi persoalan pangan ke depan, Dida menegaskan perlu transformasi menuju praktik pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan guna menghadapi perubahan iklim global. Dari Jakarta, Raharja Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengatasi permasalahan pangan nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Rizal Taufikur Rahman, ekonom Indef. Ya, halo, selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi, Mas Pras. Iya, salam sehat Pak Rizal. Iya, salam sehat. Baik, bisa dijelaskan lebih jauh ini Pak Rizal, seperti apa sih tingkat produksi pangan nasional pasca El Nino, begitu yang selalu dijadikan juga alasan dari para pemangku kepentingan di sektor pangan, pemerintah sendiri begitu terkait dengan kemarin meningkatnya kebutuhan pangan dan harga yang melonjak di masyarakat. Silakan. Iya, memang El Nino ini ya di tahun lalu eh, menyebabkan produksi pangan kita agak terganggu ya, dan mundurnya panen ya, yang biasanya di bulan Maret, April gitu ya, atau ya Maret awal itu sudah banyak panen raya, tapi ternyata mempengaruhi siklus dari produksi. Nah, tentu ini kan mempengaruhi ya terhadap produksi dari beras itu sendiri. Bahkan tahun lalu ya sentra produksi beras gitu ya, sentra produksi beras itu menurun ya cukup signifikan ya, hampir 3% turun. Dan ini tentu akan mempengaruhi terhadap ketersediaan pangan kita ya, khususnya beras. Nah, hanya saja pemerintah memperkirakan dengan turunnya produksi ini ya seyogianya ya, dengan menyiapkan stok gitu ya, atau memanfaatkan stok yang ada. Nah, ini yang mestinya akibat El Nino yang diprediksi saya kira udah jauh-jauh hari ya akan menurun gitu jumlah produksi, tetapi apalagi menghadapi misalnya tahun 2024 ini adalah tahun politik, kemudian di triwulan kedua ini menghadapi Ramadan dan tahun baru, dan Idul Fitri ya, maka ini mestinya betul-betul dipersiapkan gitu ya. Nah, tetapi kok kenapa pemerintah kondisi pangan ini menjadi langka begitu? Ya. Dan ternyata kan dari El Nino itu justru mendorong ya rendahnya pasokan gabah produksi dalam negeri gitu. Kemudian rendahnya stok beras yang dimiliki oleh pemerintah, dan penguasaan stok ini ya, ini nampaknya dikuasai oleh pelaku bisnis tertentu ya. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan gitu.
eh, El Nino iya, tetapi kenapa tidak ada kebijakan antisipatif yang betul-betul bisa mengcoverage ya kebutuhan dari pangan ini, terutama di tahun politik yang pasti ya akan belanja atau konsumsi masyarakat ya terhadap kebutuhan pangan ini cukup tinggi, apalagi menghadapi Ramadan dan juga Idul Fitri kayak gitu. Nah itu dia Pak Rizal, lantas melonjaknya harga pangan kan seperti harga beras ini telah mengiris ekonomi nih berbagai lapisan masyarakat begitu ya di Indonesia. Nah faktor-faktor apa saja sebenarnya yang bisa mendorong kenaikan harga beras tadi? Apakah hanya El Nino saja kemudian produksi kita yang terganggu atau juga mungkin importasinya yang tidak sesuai begitu dalam artian kurang dengan kebutuhan yang melonjak di momen-momen ada pemilu yang Anda katakan kemudian Ramadan tahun ini? Iya, harga itu kan terbentuk ya oleh supply dan demand. Ya. Ya. Nah, supply kita ya atau pasokan gabah dalam negeri ini kan menurun ya, bahkan terbatas. Stok di Bulog juga terbatas. Kan Bulog itu minimum 1.500.000 ton lah gitu ya, mestinya ada lah untuk mengamankan kebutuhan beras kita, sehingga pemerintah bisa melakukan stabilisasi harga. Nah, nampaknya mulai Januari ya, kemudian Februari biasanya stabilisasi harga melalui mendistribusikan gitu ya beras. Itu kan kita kisaran 400.000 ton gitu ya. Nah ini terlambat nampaknya, ya terlambat. Jadi pemerintah ini kan harusnya ketika harga akan meningkat, ya meskipun misalnya beras kita terbatas gitu ya. Nah tetapi yang paling penting adalah momen untuk menstabilisasi harga itu. Nah keterlambatan ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor, termasuk juga mungkin berasnya yang terbatas atau juga penguasaan atas stok beras pemerintah juga memang terbatas selain produksi tadi. Nah pada saat misalnya biasanya pemerintah itu ya biasanya siklusnya ini kan siklikal sebenarnya setiap tahun gitu ya, kan mestinya bisa antisipatif gitu. Apalagi rata-rata dikeluarkan beras pemerintah untuk menstabilisasi ya sebagai bentuk operasi pasar ini 400.000 ton bulan Januari, Februari, ini nampaknya lambat ya, lambat, apalagi misalnya Februari itu ada Pilpres kan gitu ya, dan juga Pileg di situ. Nah ini harusnya pemerintah betul-betul antisipatif ya terhadap gejolak harga yang semakin meningkat saat itu. Jadi keterlambatan stabilisasi harga ini juga saya kira mempengaruhi. Ya, yang ketiga ya memang pemerintah nampaknya memahami atau juga mengakses ya stok beras ya yang ada di swasta gitu ya, yang ada di luar Bulog, kemudian juga ya pedagang maupun di swasta begitu. Mestinya pemerintah bisa akses. Nah, pemerintah nampaknya juga agak sulitan ya untuk menebus berapa jumlah beras yang itu bisa menjadi buffer gitu ya untuk melakukan stabilisasi gitu supaya beras yang ada di swasta ini kan bisa dikeluarkan gitu. Baik, dan Indonesia kita tahu juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap beras sebagai sumber pangan begitu. Apakah ada potensi yang seperti juga kan beberapa waktu lalu kita tahu pemerintah mencari alternatif pangan, pengganti nasi begitu. Lantas bagaimana Anda melihat? Apakah bisa dilakukan diversifikasi pangan begitu untuk masyarakat di tanah air yang terhadap nasi ini? Memang bisa ya, hanya saja kan butuh waktu ya jangka panjang. Karena diversifikasi, dulu kita kan sebenarnya diversifikasi pangan ya. Misalnya untuk Indonesia Timur ya, itu mereka lebih banyak misalnya ke sagu atau juga ada beberapa tempat misalnya jagung ya. Nah, tapi kan
tiba-tiba hampir semua seluruh Indonesia merata jadi nasi kan kira-kira Iya. begitu. Oke. Dan pola konsumsinya sudah berubah, pola konsumsi pangannya. Oke. Dan berubah pola konsumsi pangan ini butuh waktu ya. Dan itu memang butuh keseriusan gitu ya untuk merubah ini. Nah, konsumsi ini memang step by step ya, dan ini jangka panjang saya kira perubahan ini. Jadi kalau in the short term, apakah kemudian ide diversifikasi ini bisa? Ya bisa, hanya saja kan tidak akan banyak pengaruhnya gitu ya, dampaknya dengan kondisi terhadap harga gitu. Karena justru sekarang itu bagaimana harga beras ini bisa stabil ya dalam kondisi setidaknya di kondisi pasar yang bisa diakses dengan harga yang memang tidak naik yang seperti sekarang gitu. Karena ini juga akan menstimulus ya terhadap kenaikan harga-harga pangan yang lain, apalagi menjelang Ramadan nih. Ya. Nah ini yang justru solusinya ke situ ya. Jadi bagaimana pemerintah dalam jangka pendek ini menggelontorkan ya besar-besaran secara masif beras cadangan pemerintah yang dimiliki saat ini, termasuk juga segera mendistribusikan ya penyaluran beras pemerintah SPHP ini ya, dengan tentu saja melakukan pengawalan, monitoring yang sangat ketat dan memang harus tepat sasaran gitu. Jadi kalau misalnya diversifikasi pangan, yes, itu memang in the middle term maupun long term itu harus dilakukan dengan tentu saja terstruktur gitu ya, terencana dengan baik, dan juga membalikan konsumsi ini kan, pola konsumsi masyarakat kan nggak dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu. Betul. Butuh waktu. Oke. Kalau memang butuh waktu, kita untuk medium ya paling tidak sampai juga long term, kalau kita bicara mengenai bagaimana upaya merubah begitu ya pola makan kita begitu, ataupun melakukan diversifikasi. Lantas bagaimana strategi yang harus dilakukan kalau kita memang masih mengandalkan beras begitu ya, padi. Lantas bagaimana dengan luasan lahan komoditasnya sendiri yang selama ini kan cenderung berkurang begitu nih Pak Rizal. Kalau Indef sendiri menilai bagaimana begitu dengan luasan yang terus mengalami penurunan? Data BPS saja luas lahan pangan penting seperti padi di tahun 2018 masih di posisi 11,4 juta hektar. Sejak itu hingga akhir tahun 2023 turun luasannya rata-rata 1,5% ini Pak Rizal. Ya, memang menurut saya ada mesti dievaluasi ya kebijakan perberasan sekarang ini ya. Dengan tata kelola yang mungkin ada perubahan ya. Jadi rezim kebijakan perberasannya nggak berubah ya. Termasuk juga efektivitas dari tugas-tugas pokok dan fungsi yang kemudian diperbesar ya institusinya kan gitu ya. Ada Bappenas, kemudian Bulog ya. Nah ini kan tentu harus dievaluasi. Yang pasti ya kalau bicara agar ketahanan pangan kita terjaga ya, bahkan kemandirian pangan kita juga terjaga, maka memang intinya dari hulunya gitu ya. Jadi lahan yang selama ini alih fungsi lahan ya, kemudian menyebabkan produktivitas turun. Nah ini menjadi PR-nya. Jadi sebenarnya produktivitas itu yang menjadi masalah ya, selain dari luasan lahannya. Nah untuk itu pemerintah mesti menurut saya mengevaluasi dan meninjau lagi. Kalau kita menjadi negara agraris dan sebagai negara agraris mestinya kan concern dengan sektor pertanian ya, dan dibuktikan dengan fiskal yang memang sepadan gitu ya untuk mencapai target dari ketahanan atau produksi pangan kita. Ya kita lihat aja realnya sekarang, fiskalnya kan sangat sangat minimalis lah gitu ya untuk mendorong pertanian. Jadi, nah itu dia. Oleh karena itu gitu ya, maka yang menjadi concernnya adalah bagaimana pemerintah ya, kebijakan pangan ini dan perberasan khususnya ini benar-benar harus memberikan dorongan ya terhadap produktivitas ya, atau juga perbaikan produktivitas di hulunya.
Nah, Ya selain nanti diperbaiki di marketnya gitu. Langkah apa saja yang perlu dicermati mengingat importasi beras dalam satu dekade pemerintahan begitu kan menjadi yang terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan bahas lebih jauh begitu upaya-upaya saja apa saja yang perlu dilakukan begitu ya. Pak Rizal, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data terkait dengan harga pangan nasional. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk beras premium tercatat Rp16.630 per kilogram, kemudian beras medium Rp14.350 per kilogram, bawang merahnya Rp34.180 per kilogram, kemudian bawang putih Rp39.920 per kilogram. Dan selanjutnya harga terkait dengan cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, daging sapi murni, gula konsumsi dan telur. Bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk data lengkapnya. Dan selanjutnya harga eceran tertinggi untuk beras medium. Ini juga sudah ditetapkan berdasarkan zonasi. Zona pertama atau zona 1 sekitar Rp10.900 per kilogram. Kemudian zona 2-nya Rp11.500, zona 3 Rp11.800. Dan berikutnya untuk beras premium Rp13.900 untuk zona 1, zona 2-nya Rp14.400 dan zona 3 Rp14.800. Dan selanjutnya kita lihat untuk zonasinya mana saja. Zona 1 itu meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, kemudian Bali, NTB, dan Sulawesi. Berikutnya zona 2 Sumatera selain Lampung, kemudian Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan. Zona 3 Maluku dan Papua. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Roman, Ekonom Indef. Baik, ya Pak Rizal, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, ini memang ada zonasi untuk penentuan harga eceran tertinggi dari beras yang dikonsumsi masyarakat. Dan bagaimana Anda mereviewnya nih untuk zonasi tadi? Iya, itu kan memang yang ditetapkan. Jadi zonasi itu kan menggambarkan ada transportation cost ya. Oke. Ya kan tentu itu mestinya minimum itulah standarnya gitu ya. Nah meskipun mungkin angka-angka itu juga sangat dinamis ya terkait dengan supply maupun demand. Ya. Dan biasanya dalam kurun waktu sangat pendek biasanya ada dinamikanya ya, ada perubahan-perubahan itu atau menyesuaikan dengan pasar. Nah apalagi mempengaruhi terhadap inflasi kan, volatilitas inflation. Dan memang bisa saja turun gitu ya harga itu dan bisa saja nanti penentuan zonasi itu juga naik. Hanya saja kan normal gitu. Cuma problemnya sekarang peningkatan harganya itu di atas ambang zonasi yang tadi gitu. Ya. Bahkan yang bukan premium saja angkanya sudah di hampir 20.000 ya. Yang premium bahkan di angka 25-26.000. Nah ini menunjukkan apa ya? Menunjukkan bahwa memang permasalahan besarnya adalah bagaimana pasokan pemerintah tidak mampu menstabilisasi harga ini gitu akibat dari kemungkinan kan keterbatasan stok beras yang dimiliki oleh pemerintah ya untuk menggelontorkan besar-besaran misalnya. Dan ini ternyata kan tidak memadai gitu untuk harga juga relatif bertahan atau menurun. Nah, justru yang menurut saya adalah beras yang dikuasai oleh swasta nih ya. Ini yang seharusnya pemerintah mampu mengakses itu ya, berapa jumlah beras yang ada di swasta atau di petani begitu. Nah, sehingga menggelontorkan ini atau distribusi beras yang masih ada ini
ini bisa menjadi penyelamat. Jangan sampai beras ini atau pangan ini justru yang dikuasai oleh pemerintah jauh lebih sedikit dibanding yang ada di swasta gitu. Itu dia. Dan Jadi ini justru sulit untuk mengontrol harganya begitu ya, betul, betul. Oke. Bahkan menurut saya stok ya kan kalau dulu Bulog lah khususnya gitu ya, semenjak waktu zaman Orde Baru lah gitu ya, itu kan cukup efektif ya. Fungsi Bulog itu kan stabilisasi harga gitu, dan kontrolnya juga sangat tinggi. Bahkan stok beras saja di Bulog kan memang tidak diekspos ke market kan gitu ya. Nah sehingga para pemain pangan ini kan mereka mengira-ngira saja gitu, padahal pemerintah tahu persis supply maupun demand dari pangan ini. Pak Rizal, lantas bagaimana dengan importasi beras begitu yang tadi sudah kita sampaikan begitu, kan naik terus begitu dalam 1 dekade terakhir begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah memang itu menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri untuk bagaimana menjamin harga dan ketersediaan pasokan pangan juga khususnya beras di masyarakat? Ya, jangka sangat pendek mungkin iya ya. Tetapi tentu pemerintah harusnya justru dari sisi suplai dalam negeri itu yang paling penting ya. Jadi bagaimana, dan itu pasti tentu saja ada di petani gitu ya, atau juga ada di pelaku bisnis nih ya. Atau juga di penggilingan kan gitu. Dan bisa saja sekarang itu ada tapi kan masih ditahan, bisa saja di level petani atau di penggilingan maupun di para trader. Nah, tentu yang paling penting adalah kita itu bahkan impor ini kan sekitar 30 triliunan nih. Coba bayangkan kalau 30 triliunan itu untuk memperbaiki produksi kita gitu ya, pangan kita. Ya, untuk dalam negeri ya, produksi dalam negeri. Artinya perbaiki dari sisi hulu ya. Produktivitas ditingkatkan, kemudian fungsi-fungsi pendukung ya untuk mendorong produktivitas itu yang mestinya concern, termasuk air misalnya ya. Memang banyak sumur atau waduk-waduk untuk mengairi sawah gitu ya. Tetapi kan ternyata permasalahan di lapangan, air itu tidak bisa terdistribusi ke tanah atau ke sawah-sawah kan, itu masalah lagi. Apalagi waktu tahun lalu pada saat El Nino misalnya, karena kekurangan air. Nah, justru pemerintah melihat in case ya kondisi seperti ini, saya kira pertama mengevaluasi kebijakan yang ada saat ini. Yang kedua, konsentrasikan lagi ke ke produksi dalam negeri. Ya, karena produksi dalam negeri itu menjadi penting. Importasi itu boleh, hanya saja itu kan dalam kondisi yang memang betul-betul kekurangan, dan untuk menjaga stok yang ekstrim gitu ya. Dalam kondisi memang short term kita butuh sekali gitu untuk penyediaan pangan dalam menstabilisasi harga gitu. Pak Rizal, jadi mimpi untuk swasembada beras sendiri bagaimana di tahun 2024, di mana nanti akan ada transisi ke kepemimpinan nasional juga begitu? Ya sangat berat dengan kondisi ini kan, dan ini terbukti gitu. Meskipun kita mayoritas lahan ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian, tapi nyatanya kan terbukti bahwa kita dalam mengelola sumber daya pangan gitu, khususnya lahan di sektor hulu, masih perlu tantangan yang sangat besar. Kemudian yang kedua ya, lagi-lagi ya pemerintah mesti mendorong gitu ya, bahwa pangan itu adalah kehidupan gitu ya, sumber kehidupan kita. Dan itu memang harus dikuasai oleh negara gitu ya. Artinya baik itu mulai dari hulu, distribusi ya, sampai memang konsumsi ya dipastikan, karena ini kan masalah hidup masalahnya gitu ya. Bahkan Pak Soekarno juga sempat menyampaikan itu kan pada saat meresmikan kampus IPB, katakanlah bahwa beras atau pangan itu adalah kehidupan kita, yang itu tentu akan mempengaruhi terhadap sendi-sendi kehidupan yang lain kan. Dan ini justru peluang ya, atau juga momen pemerintahan yang baru nanti ya, justru mengevaluasi semua policy ini agar ini tidak terulang lagi. Ini kan sebenarnya siklikal, jauh lebih
mudah gitu untuk mengevaluasinya. Ya. Nah, dan jangan sampai banyak rent seeker ya, pemburu rente yang ada di situ, dan itu yang tentu saja akan mempengaruhi harga keseimbangan pasar kan gitu. Oke, berarti kita tinggal tunggu saja bagaimana review yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan begitu. Semoga tadi fokus bahwa pangan beras kalau memang ini masih menjadi pangan utama masyarakat Indonesia harusnya memang dipenuhi dari sisi produksi kemudian ketersediaan lahannya ya bagi para petani di Indonesia. Baik Pak Rizal, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan ya. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai jumpa lagi Pak Rizal. Sampai jumpa. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.